Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Mazmur 60 kali ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari apa yang juga saya belajar. Berdasarkan beberapa tafsiran, saya ingin membagi pengertian-pengertian dari Mazmur ini untuk kita semua. Jika kita perhatikan di judul dari Mazmur ini hendak memberi gambaran bagi kita tentang kemenangan Sang Raja. Tapi kalau kita lihat isi dari Mazmur 60 yang dimulai dari pasal yang ketiga, itu bukan menceritakan kemenangan, tetapi justru menceritakan bagaimana perasaan sang pemazmur Daud terhadap Allah di pengalaman sebelumnya. Sehingga kita melihat di sini bagaimana Tuhan, bagaimana Allah dalam pertolongannya, dalam kuasanya bersama-sama dengan sang pemazmur yang ia alami berulang kali diceritakan oleh sang pemazmur secara terbalik. Sebelum menceritakan kemenangan, ia menceritakan dulu pengalaman dirinya bersama dengan Allah, bangsa Israel dengan Allah dalam kekalahan-kekalahan yang mereka alami sebelum kemenangan ini. Karena kita perhatikan ada 3 peristiwa sekaligus di Mazmur 60 ini, yaitu ketika Daud memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Sobah, dan kemenangan diberikan kepada bangsa Israel melalui Yoab. Sehingga bagaimana sang pemazmur memulai dengan menceritakan kekalahan dulu, menceritakan ketika Allah tidak menyertai mereka, ketika Allah meninggalkan mereka, baru kemudian ia masuk ke dalam pengagungan kepada Allah dan apa yang ia naikkan sebagai syukur dalam pengalaman kemenangan ini. Nah, kita mari lihat beberapa bagian secara pelan-pelan. Nah, yang pertama kita melihat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh ada beberapa pelajaran yang kita lihat bersama. Yang pertama adalah sang pemazmur menceritakan tentang keluhan-keluhan atau isi hatinya terhadap Allah yang mengandung banyak sekali kesedihan. Karena di sini sebelum Raja Daud mengalami kemenangan ini, kita lihat juga dalam Mazmur-Mazmur sebelumnya di mana Raja Saul terus mengejar Raja Daud. Karena itu ketika ia mencapai kemenangan ini, ia mau menceritakan bagaimana pengalaman sebelumnya seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Ia menceritakan bagaimana kesedihan hatinya karena penghinaan-penghinaan, kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam pemerintahan Raja Saul terhadap bagi bangsa Israel. Dan ia melihat kekacauan-kekacauan itu. Ia juga melihat bagaimana ia bukan hanya melihat, tapi bagaimana ia sendiri mengalami situasi itu karena Raja Saul yang mengacaukan semua itu dengan iri hatinya. Dan itu sudah kita lihat di Mazmur 57, 58, 59 yang kita sudah belajar beberapa waktu kemarin. Nah, karena itu ia menyampaikan keluhan hatinya, keluhan-keluhan, dan itu mengakibatkan penderitaan-penderitaan yang berat yang telah mereka lewati sewaktu mereka kalah melawan bangsa Filistin maupun juga dalam kumpungan, dalam serangan, dalam kejaran Raja Saul. Nah, di sini kita belajar bahwa sang pemazmur mau mengakui tidak hanya kemenangan-kemenangan saja yang harus kita akui dalam penyertaan Tuhan, tapi ketika ada dalam penderitaan-penderitaan yang berat sekalipun, kita harus mengakui bahwa jika Tuhan meninggalkan kita, maka kita pasti akan mengalami situasi seperti yang dialami oleh sang pemazmur. Bukan hanya kemenangan, tapi ketika Tuhan meninggalkan kita, kita akan mengalami penderitaan-penderitaan. Karena itu dalam hubungan dengan Tuhan kita harus ingat selalu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Ia mengakui bahwa Tuhan tidak senang, karena itu Tuhan murka. Tuhan tidak senang dan Tuhanlah yang menyebabkan penderitaan bagi mereka. Itu kelihatan pada ayat yang ketiga. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, Engkau menebus pertahanan kami, Engkau telah murka. Nah, ini. Jadi ia juga mengakui bahwa di situasi mereka yang lalu ketika mereka mengalami kekalahan, ketika ia mengalami kekalahan, karena Allah murka, karena Allah marah, karena Allah membuangnya
sehingga ia mengalami kekalahan bersama dengan bangsa Israel dengan pasukannya. Nah sekarang kalau ia mau maju melawan Mesopotamia, ia harus meminta kepada Allah supaya Allah memberi baginya kekuatan, memberi bagi dirinya dan pasukannya atau bangsa Israel kekuatan. Karena itu ia mengatakan, pulihkanlah kami. Pulihkanlah kami itu berhubungan dengan meminta kekuatan kembali kepada Allah, meminta pengampunan kembali kepada Allah. Karena ketika Allah murka maka yang terjadi adalah Allah akan membuang, Allah akan menghalau mereka sehingga mereka tidak mendapati atau mereka tidak menang dalam peperangan yang telah mereka lewati. Dan sekarang dalam pengalaman yang baru ini, ia mau meminta kepada Allah untuk memulihkan keadaan mereka. Saudara-saudara, bukan hanya itu, tetapi dampak dari murka Allah itu bagi sang pemazmur kelihatan sekali, bukan hanya dalam kekalahan yang dialami, tetapi ia juga mengatakan, engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab kami telah goyang. Nah, ini bagus sekali, seperti kiasan yang dipergunakan oleh sang pemazmur menceritakan bahwa dalam kekuatan bumi, kalau misalnya itu membayangkan terjadi gempa atau terjadi bencana alam, itu pun telah terjadi karena Tuhan yang bekerja, karena Tuhan yang melakukan itu. Dan baginya ini adalah murka Allah, sehingga ia katakan, engkaulah yang mengguncangkan bumi. Dan ketika ia meminta Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka, menjadi baik lagi, ia meminta Tuhan, perbaikilah retak-retaknya. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan murka, Tuhan marah itu menjadi satu peringatan yang mengajak sang pemazmur, atau bagi sang pemazmur itu penting untuk diingat kembali sebelum ia masuk ke dalam peperangan atau saat ia sedang mengalami peperangan berikut dan sedang mengalami kemenangan. Ia harus ingat bahwa jika bukan Allah, jika bukan karena pertolongan Allah, ia pasti mengalami kekalahan. Karena ketika Allah marah, Allah murka, akan terjadi hal-hal yang sulit dibayangkan, dan itu kesedihan, itu kehancuran yang diceritakan oleh sang pemazmur. Bukan hanya situasi alam seperti gempa yang mengguncangkan bumi dan membuat bumi itu retak, tetapi ia juga menceritakan tentang bagaimana Allah membuat mereka itu seperti orang yang pusing, orang mabuk. Karena itu di ayat yang kelima ia mengatakan, engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat, engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Nah jadi ini seolah-olah juga menjadi cerita bagaimana bukan hanya menghadapi pasukan orang Filistin atau Raja Saul waktu itu, tetapi situasi itu membuat pikirannya juga kacau. Bahkan ia mengumpamakan seperti minum anggur yang memusingkan. Jadi ada dua jenis anggur, anggur manis yang selalu diberi sebagai berkat, dan anggur yang memusingkan, anggur yang benar-benar tidak bisa dikendalikan, dan ini seperti mau membunuh. Nah sehingga baginya juga situasi kehancuran, situasi kekalahan, kekacauan yang mereka alami, yang ia alami sebelumnya, itu adalah juga dalam rancangan Tuhan. Dan salah satunya adalah Tuhan mengacaukan pikiran mereka sehingga ia benar-benar menghadapi situasi itu dalam keadaan seperti orang linglung, orang pusing yang menghadapi situasi itu. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang kita lihat, kita pelajari dari bagian yang pertama, bagaimana sang pemazmur sebelum menceritakan kehebatan Tuhan dan memohon kemenangan atas pasukan yang akan ia hadapi lagi, orang-orang Mesopotamia, ia harus menyadari dulu bagaimana ia di pengalaman masa lalu ketika tidak disertai oleh Allah, ketika Allah membiarkan dia. Sehingga di ayat yang ke-6 ia mengakui bahwa panji-panji yang diberikan oleh Allah lah yang akan memberi kemenangan. Sehingga ia katakan kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji.
tanda untuk berlindung terhadap panah. Nah, jadi itu dia pada mereka yang takut kepada Allah, kepada mereka yang berlindung kepada Allah, Tuhan Allah memberi panji-panji kemenangan, perlindungan kemenangan. Ini menjadi dasar baginya untuk maju sekarang, untuk mulai melakukan peperangan sekarang melawan orang-orang Mesopotamia. Nah, saudara-saudara, ini yang kita lihat, sehingga kita menemukan bahwa di bagian yang ketiga itu atau bagian berikutnya setelah ia mengakui bahwa kekalahan yang dialami sebelumnya itu adalah juga terjadi oleh karena pekerjaan Allah, terjadi juga dalam kuasa Allah, terjadi juga dalam kehendak Allah. Maka ketika hendak mulai lagi berperang, ia minta dan mengucap syukur kepada Allah dan meminta kekuatan kepada Allah untuk memulai apa yang akan mereka kerjakan, memulai apa yang akan mereka lakukan. Panji-panji itu merupakan satu kesatuan. Baginya hanya akan diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Panji-panji itu menjadi kekuatan bagi para prajurit, menjadi kekuatan bagi pasukannya yang terserak-serak, yang terpecah belah untuk menjadi satu kembali. Dan panji-panji itu menjadi perlindungan bagi mereka untuk mulai maju kepada peperangan yang berikutnya, untuk menghadapi musuh yang berikutnya. Sehingga ketika panji-panji itu diberikan bagi orang yang takut akan Tuhan, mereka akan menjadi satu kekuatan untuk berperang melawan musuh yang sedang mereka hadapi. Nah, karena itu saudara-saudara, kemudian sang pemazmur meminta kepada Allah dalam permohonan yang penuh dengan kerendahan hati, supaya mereka memperoleh belas kasihan daripada Allah. Nah, sehingga di ayat yang ke-7 ia katakan, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Nah, ini permohonan sang pemazmur dengan rendah hati untuk mendapat belas kasihan daripada Allah, memulai apa yang akan ia lakukan lagi. Dan di sini kita melihat bagaimana sang pemazmur meminta kepada Allah supaya Allah berdamai dengan mereka. Sebab ketika Allah tidak berdamai dengan mereka, tentu mereka tidak akan memperoleh kemenangan. Sebab jika Allah tidak berdamai dengan mereka, tentu mereka tidak akan mempunyai kekuatan. Karena itulah yang ia katakan, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mintalah selalu perdamaian dengan Allah, sebab bukan Allah yang bermasalah, tapi kitalah yang bermasalah. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, ketika kita mendukakan hati Tuhan, kita membutuhkan pemulihan dalam hubungan kita kembali dengan Allah, sehingga kita harus memohon kepada Allah untuk mengasihani kita dan mendamaikan kita dengan dirinya. Kita tahu sungguh bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah menerima pendamaian itu. Kita telah didamaikan Allah dengan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus yang menderita, yang mati bagi kita. Nah, ketika kita berdamai dengan Allah dalam konteks Mazmur 60 ini, ia mau maju lagi berperang, dan ia juga kemudian mengharapkan kepada pasukannya, kepada bangsa Israel, kepada tentara-tentaranya, atau kepada semua orang yang bersama dengan dia, agar hubungan mereka juga satu sama lain diperbaiki. Kalau kita lihat apa yang dikatakan tadi di ayat yang keempat, bahwa bumi itu retak. Nah, hubungan-hubungan yang retak juga harus diperbaiki. Hubungan-hubungan yang tidak damai juga harus diperbaiki. Nah, itu yang diminta oleh sang pemazmur. Nah, sehingga kita perhatikan pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14, di sini ada doa sukacita, di sini ada pengharapan-pengharapan. Dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, bagaimana sang pemazmur menceritakan sukacita yang ia bayangkan, sukacita yang ia tahu, sukacita yang ia
Pikirkan ada dalam diri Allah yang memiliki seluruh daerah, yang memiliki seluruh kerajaan, yang memiliki seluruh kekuatan-kekuatan. Sehingga itu ia umpamakan dengan Allah membagi-bagikan daerah-daerah itu. Di ayat yang ke-8 dikatakan Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot, hendak kuukur. Punyakulah Gilead dan punyakulah Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Karena Filistia aku bersorak-sorai. Nah saudara, ini sang pemazmur mau menceritakan bahwa Allah berkuasa, berdaulat atas seluruh kerajaan, seluruh suku bangsa, seluruh tanah milik dari suku-suku ini. Dan bagaimana Allah memperlakukan mereka? Allah memperlakukan mereka sebagai sesuatu yang melengkapi diri Allah. Sehingga Allah mau membagi-bagikan. Allah mengatakan bahwa Manasye itu pelindung, Manasye itu miliknya, lalu Efraim itu menjadi pelindung kepalanya, dan Yehuda menjadi tongkat kerajaannya. Nah ini semua lambang dari kekuatan kuasa-kuasa Allah. Dan Moab itu tempat pembasuhan kaki, dan Edom, kepada Edom ia melemparkan kasutnya. Wah, ini gambaran-gambaran dari kekuatan Allah dan kuasa Allah atas bangsa-bangsa, sehingga itu menjadi kekuatan dan ucapan syukur sang pemazmur bahwa ia tahu bahwa semua bangsa-bangsa, semua kerajaan-kerajaan ada dalam kekuatan dan kuasa Allah. Sikem akan dibagi-bagikan, luar biasa, terpecah belah atau dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Bangsa-bangsa ini berada dan takluk di bawah kuasa Allah. Nah itu yang kita lihat di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah sehingga di sini kita juga belajar bahwa jika bangsa-bangsa itu ada di dalam kekuatan dan kuasa Allah yang besar, dengan kerajaan-kerajaannya, dengan kekayaannya, dengan pemerintahannya, semuanya ada di bawah kekuatan dan kuasa Allah, dan Allah akan menaklukkan itu, melemparkan itu, membagi-bagikan itu, menggunakan itu sebagai tongkatnya. Bahkan Filistia menjadi kesukaannya karena ia telah berkuasa dan memiliki seluruh bangsa-bangsa itu. Maka kita, hidup kita yang sederhana, hidup kita yang kecil, yang hanya satu orang saja barangkali, kita percaya bahwa kita akan ada di dalam kekuatan kuasa Allah yang paling besar, kekuatan dan kuasa Allah yang paling dahsyat, kekuatan dan kuasa Allah yang berkuasa atas seluruh semesta ini. Sehingga ketika kita menghadapi situasi seperti peperangan, kita jangan lupa bahwa kekalahan itu juga bisa diakibatkan dan direncanakan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak takut akan Dia, tapi bagi orang-orang yang takut akan Dia, kemenangan-kemenangan pasti akan diberikan. Nah, sehingga ketika kita melihat bagaimana ia meminta kepada Allah di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, ia menceritakan bagaimana ia yakin akan memiliki kemenangan itu. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang akan menuntun aku ke Edom? Itu adalah pertanyaannya pada dirinya sendiri, bahwa bukan kekuatan manusia, tapi hanya Allah yang dapat menuntun dan memberi kemenangan-kemenangan. Meskipun itu ke kota yang berkubu, Tuhan Allah yang akan melakukannya. Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju? Ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Pengakuan sekali lagi tentang jika bukan Allah yang menyertai, jika bukan Allah yang beserta, sebab Allah akan juga bisa membuang, Allah juga tidak akan bersama-sama. Karena itu harus ingat selalu bahwa Allah akan juga meninggalkan bagi orang yang tidak takut akan Allah. Oleh karena itu ia meminta, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, ya dan amin, bahwa pertolongan itu hanya datang dari Allah. Jangan bergantung dan berharap pada pertolongan manusia, sebab
Pertolongan dan keselamatan yang datang dari manusia tidak kuat, terbatas, tapi berharap pada pertolongan yang datang dari Allah. Pertolongan yang datang dari Allah benar-benar kita yakini diberikan oleh Allah bagi kita. Sebab di ayat 14 memberi kekuatan bahwa dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Artinya jika kita ada di dalam kekuatan yang diberikan oleh Allah bagi kita, kita akan mengalami mujizat-mujizat Allah. Baik secara jasmani, tapi lebih dalam iman percaya kita, bahwa kita akan menghadapi, menyelesaikan, mampu melewati perkara-perkara yang besar. Musuh-musuh kita akan jatuh dan rebah karena kita dikuatkan oleh Allah. Bukan melawan mereka secara fisik, tapi melawan mereka dalam kekuatan roh, kekuatan iman yang diberikan oleh Allah bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya.